Pemula ikut tes berjalan kaki 30 km. Hasilnya, dia malah jalan santai seperti piknik. Tapi yang aneh, dia selalu sampai pertama di setiap etape. Bahkan timnya yang berlari panik ke depan, juga tidak bisa melewati Zhou Ruiqi. Hal ini membuat pemimpin komando berpikir dia curang. Jadi, Li segera datang untuk menyelidiki. Hasilnya, dia melihat Zhou Ruiqi tidak mengikuti jalan biasa. Kemudian panggil Zhou Ruiqi datang untuk mencari tahu situasinya. Salah jalan ya? Tidak salah sama sekali. Kamu harusnya pergi lewat jalan di kanan, kan? Jalan yang saya tempuh adalah tali busur. Dan itu sisi belakang busur. Awalnya Li Tai mengira Zhou Ruiqi bicara sembarangan. Tetapi setelah melihat Bagdao, ternyata memang benar adanya. Belum sempat aku bertanya, Zhou Ruiqi sudah mulai memperkenalkan. Dia bahkan menyebutkannya lebih akurat daripada peta. Dan menurut Zhou Ruiqi, rute ini bisa menghemat 5 km. Hal ini membuat Li Tai memiliki alasan untuk curiga dia curang. Guru besar, maksudmu apa? Kamu curiga padaku, kamu terlalu akurat. Aku benar-benar meragukan, niatmu sangat jahat. Berhenti bergumam apa itu. Jika kamu tidak percaya, ikut aku sekali. Kamu lihat apakah aku berlebihan. Berikutnya adalah jarak 10 km. Li Tai jelas tidak sebodoh itu. Kemudian dia bertanya bagaimana kamu tahu peta yang rincin. Zhou Ruiqi berani mengklaim hanya perlu beberapa menit untuk menghafal peta 30 km. Mendengar itu, Li Tai juga merasa sulit percaya. Untuk memverifikasi, dia segera mengeluarkan peta lain. Meminta Zhou Ruiqi mencatatnya, dan menguji dengan menghitung waktu sendiri. Namun itu akan memakan waktu lama. Zhou Ruiqi pasti tidak akan setuju. Hasilnya, Li Tai menggunakan penawaran spesial untuk masuk tim guna memikat Zhou Ruiqi. Zhou Ruiqi senang luar biasa. Dengan jaminan dari Li Tai pasti akan masuk tim khusus. Segera dia mulai mencatat dengan cepat. Li Tai baru saja lihat jam. Tiba-tiba anak itu Zhou Ruiqi sudah hafal. Dia bahkan menolak waktu tambahan yang Li Tai beri. Melihat Zhou Ruiqi penuh percaya diri, Li Tai dengan setengah percaya menerima perangkat untuk diperiksa. Hanya melihat Zhou Ruiqi cepat menggambar diagram di tanah. Kemudian dia menjelaskan seluruh rute dari perangkat. Tanpa kesalahan sedikit pun, Li Tai juga sedang memuji Zhou Ruiqi terus-menerus. Kamu harus menepati janji ya? Apa yang aku katakan? Tidak, kamu bilang kalau aku menghafal peta, maka kamu akan memasukkan aku ke tim Xiao Bao tanpa ujian. Kamu tidak boleh mengingkari janji. Saya baru saja mengatakan ada kemungkinan disetujui. Melihat Li Tai ingin bergantung padaku, Zhu Yueqi langsung marah, mengatakan Li Tai tidak tahu menjaga janji, bahkan menggunakan tentara kecil ini untuk bercanda. Saat itu Li Tai menyuruh Zhu Yueqi diam. Tak disangka bocah ini langsung menangis. Sedangkan Li Tai ingin Zhu Yueqi tahu susah untuk mundur. Sengaja memintanya menyebutkan 3 keunggulan. Jika tidak, menghafal peta tidak akan membuat semua orang kagum. Saat itu, Zhou Ruiqi langsung membawa masalah drone besar untuk dibicarakan. Bagaimanapun juga, saat itu Zhou Ruiqi yang mengendalikannya, membuat Li Tai tidak punya jalan untuk melarikan diri. Mendengar itu, Li Tai hanya bisa menganggapnya sebagai keterampilan khusus. Jika ingin masuk tim secara khusus, harus punya beberapa keterampilan khusus untuk membuat semua orang kagum. Dengan cara menghabiskan uang, ini tidak dihitung, kamu pikirkan cara lain. Menghabiskan uang itu adalah sebuah seni loh. Harus menghabiskannya dengan berkelas. Alasan yang diberikan Zhou Ruiqi membuat Li Tai kehabisan kata-kata. Sungguh membuat tertawa, melihat Li Tai hampir kehilangan kesabaran. Akhirnya Zhou Ruiqi juga teringat cara untuk mengirim pesan. Segera setelah itu, serangkaian tindakan dia membuat Li Tai terkejut. Begitu saja, Li Tai setuju untuk memasukkan Zhou Ruiqi ke dalam tim lebih awal. Meskipun Zhou Ruiqi telah ditunda begitu lama, tapi dia masih finish kedua berkat jalan pintas. Sedangkan orang yang finish pertama tentu saja adalah Luong Fin Quan. Ketika Zhou Ruiqi memberitahu Luong Fin Quan bahwa dia diterima ke dalam tim secara khusus, Luong Fin Quan sedang merencanakan untuk mundur dari seleksi pasukan khusus. Dia berencana menggunakan alasan sebagai orang dengan skor tertinggi untuk menolak. Melakukan itu akan membuat Li Tai sangat malu. Tapi hasilnya keesokan harinya saat pengumuman daftar yang lulus, Luong Fin Quan orang yang berada di puncak malah tereliminasi.